Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau seperti yang sudah kita sebutkan termasuk sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Bahkan ketika beliau masuk Islam, ikut bersama beliau juga orang-orang yang senantiasa bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari kalangan pembisnis muda dari orang-orang Quraisy seperti Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Uthman ibn Affan, Zubair ibn Al-Awwam, dan Talha ibn Ubaidillah. Dalam Tahdhib Ibn Hisham disebutkan kelima orang ini, Abdurrahman, Sa'ad, Uthman, Zubair, dan Talha, adalah pemuda-pemuda yang mereka bergelut di perdagangan. Dan ketika mereka akan berniaga, maka mereka akan bertanya terlebih dahulu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa yang mereka jual dan apa yang mereka beli. Dan mereka mendapati bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang ketika memberikan nasihat maka memberikan nasihat dengan nasihat yang luar biasa, yang dengannya mereka mendapatkan laba yang luar biasa dan keuntungan yang besar. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan kepada mereka Islam dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun langsung mengikrarkan keislaman mereka bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang berkaitan dengan istri-istri beliau dan anak-anak beliau, maka beliau memiliki atau telah menikah dengan 4 istri. Disebutkan bahwasanya yang pertama beliau menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzza bin Abd bin As'ad pada zaman jahiliyah sebelum beliau meluk Islam. Sehingga dari Qutailah ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan anak Abdullah dan Asma. Kita dapati Abu Bakar itu namanya Abdullah, dan beliau pun memiliki putranya diberi nama dengan nama Abdullah. Dan ini biasa untuk orang-orang Arab pada zaman itu. Nama ayah dengan nama putra menjadi nama yang sama. Demikian juga Abdullah ibn Umar memiliki anak namanya Abdullah juga. Dan yang kedua adalah Asma. Asma ini lahir 27 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, usia beliau adalah 27 tahun. Dan seperti yang sudah kita sebutkan, Asma ini memiliki peranan yang sangat luar biasa sekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Beliau memiliki sabuk yang sabuknya untuk mengikat perbekalannya Nabi dan perbekalannya Abu Bakar, maka dibelah jadi 2 sabuk tersebut sehingga diikatkan di kendaraan masing-masing, sehingga beliau mendapatkan julukan Zatun Nitaqain. Dan usianya Asma binti Abu Bakar ini sangatlah panjang, lebih dari 100 tahun, wafat pada tahun 73 Hijriah. Kemudian Abu Bakar juga menikah dengan Ummu Ruman bintu Amr bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah. Dan dari Ummu Ruman ini Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan anak Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah menjadi istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdurrahman juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu anha memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu anha, maka Abdurrahman menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bersiwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abdurrahman iparnya ini membawa siwak, maka beliau menunjukkan ketertarikannya dengan bagaimana
Nabi SAW melihat terus kepada siwaknya Abdurrahman. Maka siwak tersebut diambil oleh Aisyah, dibikin sumbu yang baru dan kemudian dilembutkan dengan ludahnya Aisyah, gigitan-gigitannya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW bersiwak dengan siwak tersebut. Kemudian Nabi bersiwak dengan siwak yang dengan cara yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW setelahnya wafat. Jadi sebelum wafat, air liurnya Aisyah radhiyallahu anha bercampur dengan air liurnya Nabi SAW. Kemudian setelahnya istri yang ketiga, beliau menikah dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais ini sebelumnya adalah istrinya Ja'far bin Abi Talib. Asma melakukan hijrah ke negeri Habasyah, kemudian datang dengan Ja'far bin Abi Talib ketika Nabi SAW ada di Khaybar tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Dan Nabi SAW bergembira dengan kedatangan kaum muslimin, para sahabat yang dari Habasyah. Sehingga Nabi sangat bahagia sekali, sehingga tidak diketahui apakah bahagianya Nabi SAW dengan kemenangan dari peperangan Khaybar atau dengan kedatangannya Ja'far ibn Abi Talib dan kawan-kawan dari negeri Habasyah. Dan Asma ini, Abu Bakar mendapatkan anak dari Asma ini yang bernama Muhammad. Dan Asma bin Umais melahirkan ketika beliau akan menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW pada tahun 10 Hijriah. Ketika beliau akan mengambil